kontraksi kan, otot interkostali eksterna sama diafragma kan kontraksi. Nah, jadi volumenya toraks itu naik, maka kalau volumenya naik, maka dia tekanannya turun. Nah, jadi dari 760 ke 759. Jadinya di sini tekanannya 759 min 760 sama dengan min 1. Nah, jadi kalau volumenya dia meningkat, maka tekanannya dia adalah nurun. Gitu. Nah, ini juga ikut turun juga. Nah, 754 ke 760 dia turun juga, min 6 gitu. Sedangkan kalau dia posisi ekspirasi, nah posisinya balik tuh, dia recoil. Maka tekanan dari intraalveolarnya, maka dia itu adalah 761. 761 plus min 760 sama dengan 1. Nah, 1. Nah, jadi saat ekspirasi kan dia volumenya kan dinding dadanya kan dia turun. Volumenya dia juga turun. Nah, kalau volumenya turun, tekanannya naik. Ingat ya, volume berbanding terbalik dengan tekanan, pressure, tekanan ya. Jadi kalau pas waktu ekspirasi, volumenya dia itu turun, tekanannya dia naik, jadinya plus 1. Nah, awalnya 0, jadi plus 1. Gitu ya. Oke. Nah, tekanan yaitu daya regang paru atau lung compliance sama recoil paru atau elastiknya, elastic recoil lungnya. Kalau yang daya regang paru dia itu kemampuan untuk mengembang saat tekanannya berubah. Berarti kalau mengembang berarti dia itu saat terjadi inspirasi banyaknya. Sedangkan kalau dia recoil paru, maka dia itu kemampuan untuk kembali ke ukuran semula. Berarti dia itu saat eh, apa? Saat ekspirasi. Nah, gitu. Jadi daya regang paru itu tapi daya regang paru itu ada ada tinggi atau ada saatnya dia tinggi, ada juga saatnya dia rendah. Contohnya pada penyakit-penyakit ini. Jadi kalau yang daya regangnya dia itu tinggi, berarti kan paru-parunya dia dia gampang buat ngembang kan. Nah, sehingga dia lebih elastik. Nah, contohnya pada emfisema. Nah, pada emfisema itu ibaratnya itu dia itu paru-parunya itu dia molor. Nah, jadi paru-parunya itu dia lebih panjang, diafragmanya dia datar gitu. Terus apa interthoracal space-nya dia itu melebar. Nah, karena apa? Karena daya regangnya dia itu lebih tinggi. Sedangkan kebalikannya, kalau daya regangnya dia itu rendah, jadi paru-parunya sulit untuk mengembang. Jadinya lebih kaku. Contohnya fibrosis. Fibrosis itu seperti ada jaringan parut. Jaringan parut itu kok contohnya kayak kalau kalian kena luka, terus kan ada suatu jaringan-jaringan yang penyembuhan kan. Nah, itu kayak borok-boroknya itu, nah itu namanya fibrosis. Jadi kan harusnya kan dia isinya itu alveolus yang elastik gitu kan, yang bisa diffuse udara, terus yang bisa gampang untuk pertukaran CO2 sama O2. Nah, sedangkan kalau yang fibrosis dia nggak bisa ngapa-ngapain ke paru-parunya, jadi paru-parunya lebih kaku dan sulit buat mengembang gitu. Terus kalau recoil paru atau elastic recoil ini tadi kan kemampuan untuk kembali kan, recoil, kemampuan untuk kembali ke seperti semula. Itu dipengaruhi oleh elastisitas dan juga kolagen yang ada dalam paru-paru. Tuh. Dan juga ada juga fungsi dari surfaktan ini. Nah, surfaktan ini dia menjaga si paru-parunya itu agar tegangan permukaannya dia itu stabil. Gitu. Nah, sama ya ibarat balon kalau dia ditiup, dia akan ngembang. Nah, ngembangnya itu ya itu tadi compliance-nya tadi daya regangnya itu. Terus kalau tiupannya dilepas, dia kan ngempis. Jadi itu adalah suatu recoil-nya dia. Gitu. Terus tegangan permukaan alveolus. Nah, kalau tegangan permukaan ini berarti gaya tarik-menarik antara cairan di permukaan alveolus. Gitu ya.
Tadi kan alveolus itu dilapisi sama suatu-suatu cairan, terus molekul, apa dan dia itu posisinya itu adalah tarik menarik. Untuk apa? Untuk mengecilkan dan juga apa? Dia itu si airnya itu kalau dia ada di alveolus dia itu mengganggu gitu loh, mengganggu alveolus. Jadi dia itu akan mengecilkan si alveolusnya dan juga daya renggangnya dia itu apa jadi berkurang. Jadinya kalau di apa paru-paru itu kan normalnya itu kan udara isinya. Nah, normalnya udara. Jadi kalau dia ada cairan-cairannya itu atau ada ya cairan lah seperti darah atau cairan apa plasma-plasma gitu. Nah, contohnya kayak pasien efusi atau hematotoraks. Nah, itu dia kalau ada air di situ maka alveolusnya dia akan mengecil sama regangannya daya regangnya dia akan berkurang gitu. Terus ada juga tegangan permukaan nih. Nah, jadi kalau tegangan permukaannya semakin besar, maka daya regang alveolusnya dia akan semakin kecil. Ini juga berkebalikan. Jadi kalau tegangan permukaannya dia naik, maka gaya regangnya dia akan turun. Sehingga alveolusnya jadi apa? Jadi kolaps. Nah, kalau kolaps itu ibaratnya kolaps itu kayak pecah gitu loh. Kalau balon itu kayak pecah, jadi dia itu kayak mengkeret dan dia nggak bisa mengembang dan mengempis gitu. Dipengaruhi sama apa? Nah, ini ada salah satunya yaitu ada surfaktan. Nah, surfaktan itu komposisinya apa aja? Ada DPPC. Apa dia itu juga yang tadi ya, dia diproduksi sama pneumosit tipe 2. Terus merupakan jaringan ikat apa bukan jaringan, merupakan ikatan dari hidrogen antar molekul. Nah, apa ikatan hidrogen ini tadi dia itu untuk menurunkan tegangan permukaan sehingga paru-parunya nggak gampang kolaps gitu ya. Nah, ini harus dihafal. Yang aku bintangin ini wajib banget kalian hafal. Yang lainnya sunah, tapi lebih baik dihafal. Takutnya tiba-tiba tiba-tiba keluar. Kalau volume tidal, yang pertama itu volume tidal ya. Volume tidal itu udara masuk inspirasi apa apa saat kita nafas itu posisi biasa aja ya Kak. Kalau kayak gini nih kayak ya udah kayak biasa aja. Nah, ini volumenya yaitu 500 mili atau 500 cc. Nah, ingat ya, volume tidal dia itu volume keluar masuknya udara saat posisinya B aja. Jadi posisi pas biasa aja itu 500 mili. Terus ini dulu. Terus ada vital capacity. Nah, kalau kapasitas vital, nah, dia itu berarti volume udara maksimal yang dapat dikeluarkan dalam satu kali nafas. Ingat, setelah inspirasi maksimal, ya. Ini, ini, ini. Nah, yang wajib dihafal empat ini, sama ini juga sih. Ini boleh, tapi ini suatu rumus gabungan kan. Kalau vital capacity atau kapasitas vital dia adalah volume udara maksimal yang dapat dikeluarkan dalam satu kali nafas dengan catatan dia itu adalah hasil dari inspirasi maksimal. Jadi nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Tapi harus gini. Jadi inspirasi maksimal, ekspirasinya juga maksimal. Kalau kapasitas total paru atau total lung capacity, dia itu berarti ya volume udara maksimal yang dapat ditampung sama toraksnya kita, yang dapat ditampung sama paru-parunya kita. Jadi apapun itu jenisnya, pokoknya dia itu eh, TLC total lung capacity berarti apa berapa volume yang dapat ditampung sama ini kita sama paru-paru kita. Terus ada FeV1. FeV1 itu volume udara yang dapat dihembuskan selama 1 detik pertama ekspirasi, gitu ya. Biasanya nilai normalnya dia itu 80%. Minimalnya 80%. Jadi kalau dia udah 79% berarti FeV1-nya dia udah nggak normal gitu ya.
Terus ada juga ventilasi paru. Nah, ventilasi paru itu yaitu adalah suatu volume udara yang keluar masuk paru selama 1 menit. Nah, karena dia selama 1 menit, nah maka selama 1 menit itu kan berarti kita harus ngitung, kita harus tahu RR-nya kita berapa atau respiratory rate-nya kita berapa. Berarti laju pernafasan kita selama 1 menit itu berapa. Nah, ini didapat dari, nah karena dia ingat volume darah yang keluar masuk paru, nah dia ini adalah suatu volume tidal. Nah, volume tidal selama 1 menit. Jadi volume tidal dikali RR atau laju pernafasan gitu ya. Nilai rata-ratanya ini 6.000 cc. Gitu. Yang ini tadi, yang total lung capacity ini paling besar. Dia itu adalah 5.700 cc. Kalau yang kapasitas vital dia 4.500. Ini hafalin. Yang tidal volume tadi gampang ya. Dia 500. Terus inspiratory reserve volume berarti volume udara tambahan saat inspirasi maksimal, yaitu nilainya 3.000. Kalau inspiratory capacity dia itu volume udara maksimal yang dapat dihirup pada akhir inspirasi tentang normal. Jadi kalau misal inspirasi normal kan gini, gitu kan kayak biasa aja kan. Jadi kalau habis kalian inspirasi biasa, terus kalian nambah inspirasi lagi, dia itu namanya inspiratory capacity. Tuh. Terus selanjutnya ada expiratory reserve volume, maka volume udara tambahan saat ekspirasi maksimal. Nilainya 1.000. Terus ada residual volume, residu itu berarti artinya sisa-sisa. Ya. Jadi dia itu volume udara minimal yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Dia itu nilainya 1.200 cc. Terus functional residual capacity, berarti volume udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi normal. Gitu. Itu nilai rata-ratanya yaitu 2.200 cc. Ya. Ini sifatnya hafalan kok ini. Nah, ada juga yang namanya anatomical dead space. Dia itu adalah suatu zona, suatu udara yang masuk dalam paru-paru, tapi dia itu nggak ikut exchange, nggak ikut pertukaran CO2 sama O2. Nah, dia itu nilainya, ingat ini, 150 cc. Nah, jadi lihat ke mana ya? Lihat ke sini dulu. Nah, jadi dia itu saat kita inspirasi, saat menghirup nafas, kan tadi volume tidal kan 500. Nah, jadi volume tidalnya kita itu 500 tadi masuk kan ke paru-paru, cerebet. Nah, ini ada nilai 150 nih. Nah, 150 itu anatomical dead space. Jadi dia itu udara yang diem, dia itu kayak nggak berkontribusi apapun di pernafasan saat itu. Nah, jadi dia itu ya nggak bertukar gas, ya nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi dia itu ya intinya nggak ngapa-ngapain lah dia itu. Nggak ada aktivitas di udara 150 tadi. Jadi dia itu saat inspirasi maka 500 500 cc udara tadi yang masuk, yang kapasitas tidal saat inspirasi tadi, 500 cc udara yang masuk, dia ini akan mendorong dia ke bawah. Jadinya kayak gini. Nah, jadinya si 150 tadi dia ganti ke bawah, 500-nya dia di atas. Nah, ini inspirasinya kita. Nah, jadinya 150 dari 500 udara saat kita inspirasi, dia itu jadi anatomical dead space. Yang anatomical dead space tadi kan dia jadi pindah ke bawah. Nah, dia inilah fasenya dia untuk bertukar CO2 sama O2 gitu di alveolus gitu. Gitu ya. Jadi terus saat inspirasi, ya udah saat inspirasi maka dia akan mengeluarkan si ininya, mengeluarkan 500 cc-nya tadi. Nah,